Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diaulami, Prodi Informatika dengan NIM 193200052. Ingin menyampaikan resume saya dari mini workshop Pak Arden, yaitu tentang upload artikel berkualitas untuk mendongkrak marketing. Content is king, itulah ungkapan yang disampaikan berkali-kali oleh Pak Arden. Dan memang itulah ungkapan yang harus kita telah secara matang-matang. Mengapa konten adalah raja, dan bagaimana kita harus membuat konten agar konten tersebut menjadi raja, atau bagaimana kita men-treat konten itu sebagai raja. Mengapa konten marketing itu sepenting itu dalam bidang bisnis? Karena yang pertama, dapat dijadikan investasi jangka panjang. Contohnya, dengan AdSense kita dapat memasang iklan dengan jangka waktu yang panjang atau bahkan tidak ada waktunya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebagai investasi yang berjangka panjang. Dan kita juga bisa melakukan update dengan kontennya tersebut, seperti kita seumpama pada tahun 2010 Piala Dunia di Brasil, yang menang Piala Dunia di Afrika Selatan yang menang Spanyol. Nah, pada tahun 2014 di Brasil Piala Dunia yang menang itu Jerman. Jadi kita dapat mengupdate konten tersebut dan menjadikan investasi jangka panjang. Bahkan jika sudah melewati tahun tersebut, maka konten yang kita buat itu akan dijadikan patokan atau jadikan buku sejarah. Nah, atau contoh yang lain yang disampaikan pembicara yaitu tentang contoh COVID. Dulu COVID-19 hanya ada satu varian. Nah, sekarang ini sudah banyak variannya, kayak Marimas. Jadi banyak variannya. Jadi kita dapat mengupdate konten atau artikel yang kita buat di website kita. Untuk menambah pengunjung artikel tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu dapat meningkatkan kepercayaan customer kita. Kepercayaan customer itu tidak dapat langsung datang begitu saja. Kita harus pintar-pintar menarik perhatian customer ataupun calon customer. Dengan cara tersebut, kita dapat meningkatkan kepercayaan customer kita. Nah, dengan adanya konten untuk dalam bisnis kita, maka customer akan percaya atau meningkat kepercayaannya, karena tidak banyak pembisnis yang membuat konten dalam membuat konten tersebut. Nah, nomor 3 yaitu dapat memperbaiki kualitas SEO. SEO atau Search Engine Optimization yaitu kita dapat memperbaiki kualitas SEO-nya. Jika konten bagus, maka jika konten marketing kita bagus, maka SEO kita akan naik, atau dalam search engine kita dapat menjadi di halaman pertama, bahkan bisa sampai paling atas. Yang keempat, dapat meningkatkan traffic.
Jika konten kita bagus dan banyak disukai, maka traffic yang akan masuk akan meningkat dan jumlah pengunjung yang datang ke konten kita atau ke artikel kita maka akan tambah banyak dan maka akan cepat terkenal. Yang kelima, dapat meningkatkan brand awareness atau sampai mana pelanggan akan mengenali atau mengingat merek kita. Jadi jika kita membuat konten yang bagus, umpama website kita menggunakan konten yang simple, maka pelanggan atau customer kita akan mengingat bahwa brand yang kita membuat websitenya dengan simple, jadi mudah diingat oleh customer dan pasti akan kembali lagi ke kita. Selanjutnya, SEO friendly sama dengan konten berkualitas. Ini berlaku dulu dan banyak dilakukan oleh blogger yang hanya menginginkan AdSense yang mereka pasang agar banyak masuk pembaca. Untuk sekarang, konten berkualitas sama dengan SEO friendly, yaitu di mana konten itu berkualitas dan banyak dikunjungi, maka mesin Google atau robot Google akan otomatis menempatkan website atau artikel tersebut di atas dalam pencarian, seperti memasukkannya dalam halaman utama. Algoritma Google yang terbaru yaitu dengan perilaku manusia. Jika sebuah artikel yang bagus banyak dibaca dan lama menit atau jam membacanya, maka otomatis artikel tersebut akan berada di halaman utama dalam pencarian, bahkan bisa menjadi di teratas dalam pencarian Google. Selanjutnya, cara membuat artikel yang berkualitas. Yang pertama, pelajari calon pembaca dulu. Setiap orang akan mencari artikel yang berbeda-beda, jadi kita tinggal memilih akan membuat tentang apa dan harus disesuaikan bahasa penyampaiannya seperti apa. Seumpama kita ingin membuat tentang fashion atau kita akan membuat artikel tentang teknologi di mana tujuannya yaitu pembacanya yaitu para remaja dan anak muda, maka kita harus membuat artikel tersebut dengan bahasa yang jangan baku dan terlihat santai, jadi pembaca akan senang membacanya. Yang kedua, pancing membaca dengan judul-judul yang menarik, karena semua pembaca pasti akan membaca judul yang kita buat dalam artikel kita. Jika pembaca tersebut ingin mencari tentang suatu artikel, maka judul itu akan selalu dibaca. Apalagi warganet plus 62 kita yang gampang sekali dipancing dengan judul-judul yang kontroversi. Bahkan banyak diantaranya yang hanya membaca judul saja, lalu tidak membaca selanjutnya, lalu langsung di-share ke grup keluarga. Yang ketiga, artikel tidak akan dibaca kata per kata. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya agar artikel tersebut dibaca. Kebanyakan orang ingin mencari info atau artikel dari banyak sumber. Jadi mereka membuka banyak tab dan banyak diantaranya hanya membaca secara vertikal atau secara huruf F yang telah diterangkan oleh Pak Arden dan hanya jika menemukan kalimat yang menarik, lalu mereka akan membaca kalimat tersebut. Dan tentunya pembaca tersebut akan membaca kalimat-kalimat selanjutnya untuk mencari apa yang mereka cari. Kita tentunya pengen pembaca terus stay di website kita atau agar dapat kembali lagi ke website kita. Jadi kita harus pintar mengatur kata-katanya dan menyusunnya menjadi kalimat yang menarik.
Nah, yang selanjutnya, jangan ikuti kata guru, yaitu dengan membuat paragraf dengan minimal kalimat 4 atau 3 kalimat, 4 atau 3 baris atau 5 baris. Karena jika kita membaca dalam suatu paragraf yang banyak kalimatnya sampai berbaris-baris, 10 baris, itu akan membuat mata kita mudah lelah dan nantinya akan langsung di skip artikel tersebut, karena artikel tersebut membuat mata kita menjadi lelah. Lalu untuk agar kita dapat mengakali hal tersebut, jangan dibuat paragraf yang panjang. Untuk mengakalinya yaitu dengan Spinner ID. Itu merupakan website yang dapat merubah secara otomatis atau memparafrasa tulisan-tulisan yang secara otomatis, tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Mungkin itu cukup, karena yang selanjutnya langsung masuk ke tutorial UAS SEO. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.